Millennials, kita ketemu lagi dalam acara Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia bersama gue Putri Andriana. Hari ini kita mau bahas soal ragam kue lapis khas di Indonesia. Soalnya kalau kita ngomongin soal kue-kue basah atau cemilan khas Indonesia, itu pasti kita nggak bisa lepas dari kue lapis ya. Karena pokoknya kalau ngomongin kue lapis itu pasti di setiap daerah tuh punya khasnya masing-masing. Karena pusing nih ngomongin kue lapis tuh di daerah ini bentuknya gini, di daerah gini beda, daerah C beda. Pokoknya masing-masing itu punya khas tersendiri tapi pastinya semuanya rasanya enak. Tapi ternyata kue lapis ini tuh meskipun kita bilang khas Indonesia ya, tapi udah ada sejak zaman kolonial Belanda dulu. Bahkan memang terinspirasi dari kue-kue yang berasal dari Belanda. Cuman lagi-lagi orang Indonesia itu mengadaptasikan lagi, menyesuaikan lagi ya sesuai dengan lidah-lidah orang Indonesia. Kayak ditambahin beberapa bumbu kayak misalnya kayu manis, terus ditambahin cengkeh, ditambahin pala, pokoknya sedemikian rupa sampai akhirnya lahirlah nama kue lapis khas Indonesia. Tapi kalau zaman dulu tuh namanya bukan kue lapis, namanya tuh spikuk ya. Jadi kayak tulisannya spikuk atau spikoek gitu, bacanya kan spikuk. Nah sebenarnya spikuk itu artinya adalah lemak babi. Jadi itu tuh artinya kenapa dinamakan spikuk, karena lapisan-lapisan dari kue lapis itu kayak tumpukan lemak babi. Cuman bukan berarti pembuatannya itu mengandung lemak babi. Cuman karena bentuknya mirip aja, spikuk tuh nggak tahu sih bahasanya bahasa apa gitu ya. Tapi memang artinya tuh seperti itu. Cuman karena udah diadaptasi lagi di Indonesia, bentuknya juga udah macam-macam kan, makanya disebutnya dengan kue lapis. Pokoknya apapun bentuk kuenya, kalau dia berlapis-lapis, itu pasti kita nyebutnya kue lapis. Bahkan kalau nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman banyak yang tahu, tapi kalau gue sendiri kalau disajiin kayak gini nih, kalau nggak karena syuting hari ini, sebenarnya bingung nih kue lapis tuh bedanya apa gitu. Karena gue nyebutnya kayak ya ini kue lapis tuh kue lapis juga gitu. Tapi ternyata masing-masing punya bahan dan dari wilayah yang berbeda-beda. Di depan gue ini udah ada 7 kue lapis yang bakal kita cobain atau review. Sebenarnya mostly sih udah pernah gue cobain ya. Cuman biasanya tuh kayak beda tempat, beda rasa gitu. Cuman ada beberapa yang belum juga. Ini yang pertama ada kue lapis. Kalau kita ngomongin lapis kan biasanya orang-orang, oh kue lapis Surabaya ya gitu. Pasti yang terkenal tuh di Surabaya. Padahal sebenarnya nggak cuma Surabaya aja. Tapi di sini udah ada 2 kue lapis Surabaya. Ini kayak kue lapis klasik ya. Nih kue lapis klasik dari Surabaya. Terus selain kue klasik ada juga ini lapis jongkong namanya. Nah ini nih yang belum pernah gue cobain. Bentuknya memang beda, teksturnya juga beda, tapi dua-duanya sama-sama dari Surabaya. Gitu. Terus selain dari Surabaya ada juga yang dari Betawi ya, dari Betawi. Ini disebutnya kue pepek. Nah, kue pepek ini sebenarnya bahannya tuh sama, cuma biasanya kalau di Jakarta atau di Betawi itu memang mereka penyajiannya beda-beda. Relatif ada yang mau bentuknya kayak tebal gini, ini juga kue pepek nih. Nih ada yang bentuknya tebal persegi, ada yang lebih kayak panjang gitu ya. Tapi sebenarnya bahannya sama, nanti kita review ya. Terus selain dari Betawi ada lapis legit. Legit nih dari mana ya? Bandung ya, lapis legit. Ini juga salah satu lapis cukup populer. Kalau kita ngomongin kue lapis pasti yang kita ingat adalah lapis legit. Ini juga selain populer, dia memang terkenal harganya cukup mahal ya untuk ukuran kue gitu. Terus ada lagi dari Bogor. Nah ini kayaknya sih kalau zaman kolonial Belanda dulu belum ada ya lapis Bogor nih. Jadi bisa kita bilang ini khas lapis kekinian atau yang udah versi modern.
Ini tuh lapis Thales Bogor. Kalau kalian yang suka ke Bogor atau kayak ke daerah-daerah yang deket-deket Bogor tuh kayak Cibinong, Cibubur. Ini kayaknya hampir di sepanjang jalan, nggak di sepanjang jalan juga sih. Tapi kayak di beberapa meter gitu ya, pasti biasa ada yang jual ini. Sama yang terakhir ini unik juga, ini tuh lapis agar ya. Let's go. Kue lapis agar ini juga belum pernah sih gue cobain. Kita cobain ya, tapi nggak tahu kalau ini asal dari mana. Kayaknya sih kreasi dari toko kuenya aja sih. Oke, lanjut kita cobain yang Surabaya dulu kali ya. Yang klasik dulu nih. Nah, jadi ini yang pertama kue lapis klasik. Dia tuh memang lapisnya nggak sebanyak kue lapis lainnya, terus juga kayak gampang copot gini tuh ya. Kue lapisnya tuh gampang copot, terus dia teksturnya tuh yang lembut dan kering, jadi bukan yang kenyal atau basah. Terus dia tuh 3 warna. Memang kalau klasik Surabaya tuh terkenal gini, dan meskipun ini berasal dari Surabaya tapi kita gampang sih dapetinnya di mana aja, kayak di Pulau Jawa atau di pulau-pulau lainnya tuh kita gampang. Apalagi kalau di toko-toko kue basah gitu ya, pasti biasanya jual kue klasik lapis Surabaya. Kita coba aja langsung, bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, cuman nggak lembut banget gitu loh, kayak udah kering banget gitu. Gimana sih? Biasanya kan kadang-kadang ada yang kue lapis tuh bener-bener kayak lembut atau masih rada lengket, dia ini bener-bener kering banget. Tapi dan kalau nggak salah, itu di Surabaya tuh banyak banget toko-toko kue lapis yang terkenal yang biasanya tuh bisa jadi oleh-oleh. Dan ini biasanya kalau orang dari Surabaya terus pulang ke kotanya masing-masing, biasanya tuh oleh-olehnya kue lapis yang klasik ini. Karena ini kue lapis paling umum kali ya, yang udah sering banget gue cobain, jadi kayak ya udah enak aja gitu. Cuma gue pernah nyobain yang lebih enak lagi dari ini. Dia tuh kayak teksturnya nggak begitu kering, jadi pas kita makan tuh dia masih kayak rada-rada lengket gitu ya, kayak hampir mungkin nggak setengah matang, kayak 3/4 matang, jadi masih lengket dan nggak begitu kering. Oh ya, sama nih kalau kalian lihat, itu biasanya dia di setiap lapisannya itu dikasih slice strawberry. Cuman ini kebetulan yang kita beli, yang kita dapat, dia stroberinya tuh nggak begitu banyak. Biasanya yang gue makan, dia tuh slice strawberry-nya kayak sampai lumer-lumer kesini gitu. Ya, jadi memang dia bukan cuma sekedar kue di lapis 3, tapi dikasih selai di slice strawberry di setiap lapisannya. Dan yang kuning ini dia rasanya kayak plain gitu, kayak lapis kayak rasa mentega. Tapi kalau yang coklat ini ada rasa-rasa coklat dikit gitu. Dan tapi ini juga hati-hati loh, kue lapis klasik Surabaya ini adalah kue lapis yang paling banyak lemaknya, karena dia mentega sama telurnya tuh banyak banget. Jadi kalian hati-hati kalau yang lagi diet atau yang lagi mengurangi gula, mengurangi lemak, itu konsumsinya harus dibatasi. Terus juga kue lapis Surabaya ini punya filosofi ternyata. Jadi arti dari kue lapis Surabaya ini adalah dianggap rezeki yang makmur gitu. Jadi biasanya tuh dipakai pas acara-acara Imlek. Kan kalau Imlek itu kan tahun baru versi Cina lah ya, dan di situ selalu berharap di tahun yang baru ada rezeki yang baru. Makanya kue lapis Surabaya ini tuh sebagai simbolis kayak harapan gitu, supaya orang-orang di tahun yang baru itu rezekinya makin berlimpah dan berlapis-lapis. Terus juga arti dari simbolis perjuangan. Kenapa? Karena buat kue lapis itu kan gak gampang, susah. Nah disitulah kita ambil dari simbol perjuangannya gitu. Ini meskipun kelihatannya simpel atau klasik, ternyata punya filosofi yang cukup kuat juga ya. Nah terus next, ini dari Surabaya lagi. Kita minum dulu ya guys. Ini lapis jongkong namanya. Let's go. Nah, nih. Kalau dipegang tekstur aja udah kelihatan ya, dia kayak kenyal-kenyal gitu. Terus berat. Terus dia warnanya tuh ijonya ijo tua. Sama ini ijo semua, tapi ada yang kayak ijo tua, ada yang ijo muda. Nah,
Kalau yang gue tahu yang membedakan lapis jongkong dengan lapis lainnya adalah dia ini pakai pewarna asli. Seharusnya pakai pewarna asli. Jadi dia tuh pakai abu merang sama pakai daun suji yang hijau. Cuman pas gue lihat-lihat lagi resepnya ternyata banyak juga yang udah pakai pewarna makanan. Jadi mungkin udah mulai beradaptasi entah karena abu merangnya susah didapat gitu ya, atau repot atau gimana nggak tahu juga. Cuman kalau yang asli yang membedakan dia dengan lapis lainnya adalah harusnya itu dia pakai pewarna asli yaitu abu merang dan daun suji. Kalian boleh lah searching resepnya kalau mau nyoba di rumah. Ini tuh lapisannya cukup banyak ya. Makanya nggak heran kenapa kue lapis tuh harganya mahal. Dia tuh buatnya harus sabar, bahan-bahannya tuh juga mahal kayak pakai butter, pakai tepungnya tuh macem, belum lagi gulanya, pewarnanya. Dan ini tuh mesti sabar, bayangin aja ini ada berapa lapis. Terus kalian tuh harus nunggu yang satu kering, terus ditambah satu lagi kering, di oven lagi dan seterusnya. Itu kan takes time ya, makan waktu yang lama gitu, makanya harganya mahal. Langsung kita coba nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi enak banget. Dia manisnya nggak gitu manis kayak manis murni. Kayaknya ini pakai daun deh. Bener. Dia tekstur daun suji. Nah tapi dia tuh tetap bisa dibuka-buka gini ya, kayak dilapis-lapis tuh. Meskipun lengket, kenyal, tapi dia masih bisa dibuka gitu. Ini gue cobain lapisan yang hijau tuanya ya. Terus kalau dari deket nih nggak tahu sih kelihatan atau enggak. Ini beneran ada serbuk-serbuk. Kayak serbuk abunya lagi jangan-jangan. Dia ada serbuk hitamnya gitu tuh. Entah dari abunya atau apa. Terus dia ada santannya kayak putih-putihnya gitu. Enak banget serius. Manis. Tapi manisnya nggak gitu manis sih, kayak manis murni. Ya, kita coba yang hijau. Manis alami, bener. Ini kayaknya cocok deh buat yang diet. Kalau yang hijau muda dia nggak ada ininya ya, nggak ada serbuk-serbuk hitamnya. Sisinya nggak tahu kenapa. Coba ya. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak daun deh beneran. Pokoknya manisnya tuh bener-bener dikit banget manisnya. Kayaknya ini berarti dia nih lapis jongkong yang pakai pewarna murni. Ini berarti lapis jongkong ini. Dan ini juga khas Surabaya. Jadi kalau kalian mau bawain oleh-oleh nggak cuma kue lapis klasik aja, tapi yang jongkong ini juga enak banget. Terus biasanya emang kue lapis itu kan dibuatnya ukuran 18 x 18 atau 20 x 20. Terus dipotong-potong tuh jadi berapa piece. Nah biasanya yang mahal itu kalau kita beli kotakan langsung gede. Tapi kayaknya kalau per slice gini sih masih lebih murah ya. Dibandingkan kita harus beli sekalian banyak gitu. Nah ini yang dari Surabaya udah ternyata memang enak-enak semuanya. Jadi ada yang versi lengket, versi yang kenyal dan lengket. Terus ada juga yang versi kering. Ini enak sebetulnya, cuman menurut gue kalau slice strawberry-nya lebih banyak, dia tuh akan lebih lengket lagi, lebih nempel, terus teksturnya lebih lembut, itu lebih enak lagi sih. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih, next. Kita cobain yang Betawi kali ya. Betawi nih, nih biasanya kita tuh dapat kue pepe. Gue juga baru tahu ternyata kue lapis ini namanya kue pepe. Setahu gue tuh kue pepe yang ijo, tau gak sih? Yang ijo kayak warna ijo muda tuh yang suka abang-abang bikin. Nah itu setahu gue namanya kue pepe. Ternyata kue lapis ini juga disebutnya kue pepe. Let's go. Dia nih kenyal juga teksturnya dan dibuatnya itu kenyalnya dari kalau nggak tepung sagu dia tepung tapioka. Itu yang bikin kenyal di situ. Terus warna-warnanya dia pakai pewarna. Sebenarnya kalau kita ngomongin kue pepe ya, nih yang pertama nih yang biasanya paling sering kita kunjungin kayak gini. Tapi ada juga tuh yang dia cuma 3 lapis, 3 warna, kayak ada warna coklat, merah, terus hijau tua. Jadi kue pepe tuh sebenarnya jenisnya banyak ya kan. Cuman kalau biasanya kita pakai di adat-adat Betawi, acara-acara Betawi, atau yang kayak kenyal-kenyal kayak gini, nah itu disebutnya kue pepe juga. Cuman tetep ya kalau kita ngeliat gini biasanya kue lapis sih nyebutnya. Nih dia kenyal juga sama teksturnya kayak yang jongkong tadi, cuman ini lapisannya banyak banget cuy.
Terus dia kayak gradasi gitu loh warnanya. Bikinnya lebih susah kali ya. Nggak tahu deh ini ada berapa lapis, banyak banget. Oke, kita cobain. PR banget ya, Wak. Udah habis durasi nih kalau dihitung. Tapi ini beneran serius banyak banget. Gue jadi penasaran bikinnya apakah mereka beneran sesatu-satu itu ya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dia nggak begitu manis. Tapi ini lebih kenyal sih dibandingkan yang jongkong tadi. Kayak yang jongkong tadi tuh kenyal tapi dia tetap padat. Kalau ini tuh fluffy banget gini gitu loh. Karena lapisannya banyak kali ya. Tapi kue lapis ini biasanya harganya nggak begitu mahal. Nggak kayak lapis Surabaya. Karena mungkin bahannya beda kan, bahan kenyal gitu. Kalau kita beli satuan paling biasanya 3.000 atau 5.000 kali ya per potong kayak gini. Dibandingkan sama lapis-lapis Surabaya. Anyway, yang hijau ini rasanya pandan, berasa banget. Kalau yang merah tadi tuh kayak ada manis. Biasanya kalau orang Betawi tuh bikinnya merahnya tuh kalau nggak dari sirup, itu dia dari pewarna makanan. Tapi dia ada rasa manisnya. Nah kalau hijau ini kayak rasa daun pandannya berasa banget. Nah yang putih ini nih nggak tahu, kita coba ya. Rasanya kayak santan gitu sih, tawar. Tapi ada santan-santannya dikit. Yang putih ini. Cuman serius gue salut sih yang bikin ini, dia effort banget karena dia bisa gradasi gitu. Dari hijau tua ke hijau muda sampai ke putih. Wow, ini aku suka banget, enak. Ini kalau emang sih kayaknya kita lebih better beli nggak sih? Soalnya kalau kita beli, kalau kita bikin effort banget, bahan-bahannya tuh mahal, bahan-bahannya tuh kayak tepungnya itu kita harus pakai berapa gram, terus gula, belum lagi pewarnanya kan macem-macem, belum lagi harus sabar ya kita harus di ovennya tuh berlapis-lapis gitu. Dan gue tuh pernah baca ya, pernah dengar di konten sosial media gitu di TikTok. Jadi dia tuh nggak promosiin kue lapis dia, tapi lapisnya lapis legit. Terus dia tuh jual harganya sampai ke 800-900 ribu. Terus dia dibully gitu. Terus akhirnya dia ngejelasin sampai dia tuh bikin video. Ternyata memang proses pembuatannya tuh sesusah itu dan harus sesabar itu. Bahkan mereka tuh mungkin banget gagal. Jadi kayak di lapisan keberapa tuh gagal. Itu mungkin banget dan mereka harus ulang lagi, lapis lagi. Makanya biasanya kue lapis itu bahkan ada yang dijual sekotak tuh sampai 1 juta ke atas tuh juga ada. Apalagi kalau di kayak toko-toko kue udah ternama atau brand gitu ya. Tapi kalau kue pepe ini setahu gue murah sih. Dia nggak semahal kue lapis kayak bolu. Oke, next. Ini kue pepe lagi. Dia sama teksturnya. Cuman dia bentuknya kayak persegi gini. Nah ini ya, dia tuh variasi gitu. Kayak merahnya bisa di atas, bisa di bawah. Hijaunya bisa tua, bisa muda. Tapi harusnya overall sih sama ya. Coba kalau kita belah, tuh dia tuh ini banget kenyal. Tuh kalau dibelah tuh kayak gini dalamnya. Gak gitu kelihatan lapis ya, karena dia saking tipisnya, lapisannya saking banyak, jadi pas dibelah tuh kayak ya udah kue gitu aja, kayak kue kenyal. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ada sih bedanya rasanya. Kalau yang tadi, yang pepe ini, yang pepe satu ini, dia tuh hijaunya pandan banget. Ngerti gak sih kayak yang wangi gitu kan, hijau pandan wangi harum. Kalau ini tuh lebih ke hijau daun, nggak tahu pakai daun apa. Tapi manisnya ya udah manis daun gitu. Tapi baunya tetap santan ya. Dan bukan manis gula sama sekali. Oke, sebenarnya kalau kita makannya sekilas, itu sama kayak yang ini rasanya, cuman dia lebih lengket gitu aja. Yang kue pepe ini tuh lebih lengket dibandingkan yang ini. Ini dia lebih keras dan padat. Tapi kalau manisnya sama, dia nggak begitu manis. Manis-manis, ya manis-manis alami lah.
Dan ini tuh daun pandannya nggak begitu harum, entah dia nggak pakai daun pandan atau emang dia pakai daun yang lain gitu. Tapi tidak seharum yang ini, gitu. Jadi kalau khas Betawi ini memang ya, berarti kita bisa simpulin kalau kue lapis khas Betawi tuh dia yang lengket-lengket, yang kenyal-kenyal atau kue pepe. Biasanya tuh sering dibawa kayak acara kitanan, sunatan, terus juga dipakai kayak perayaan lamaran atau nikahan nih wajib banget ada kue basah gini. Kadang-kadang ada juga tuh yang bikin kue lapis tapi dalam bentuk tumpeng, jadi macam-macam lapis terus dicampur sama kue basah lainnya. Tuh biasanya kalau khas Betawi kayak gitu. Makanya ini melekat banget sampai sekarang meskipun dari zaman Belanda, tapi sampai sekarang nih masih kepake banget. Si kue basah ini tuh nggak bakal punah sih menurut gue sampai beberapa tahun ke depan. Karena sangat-sangat melambangkan khas Betawi banget. Oke, lanjut. Kita ke ini kali ya, yang klasik lagi nih, kue lapis legit. Nah, lapis legit nih kayak gini, penampakannya dia nggak kenyal ya, dia padat banget. Nah ini yang bahannya tuh mahal-mahal banget. Bahkan kadang-kadang kalau emang dia penjualnya niat, dia tuh bisa pakai bahannya butter, jadi bukan mentega, atau dia pakai Wisman. Nah itu akan lebih enak lagi. Cuman ini nggak tahu ya bikinnya pakai apa. Terus dia atasnya tuh ada ini apa ya? Kismis kayaknya ya. Tuh, kismis ya. Dia di atasnya tuh ada kismis. Biasanya selain buat topping, kismis ini tuh ngebantu juga tukang-tukang kue tuh buat motong. Jadi sesuai tuh takarannya, yang penting selebar kismis itu. Gitu. Dan ini khasnya dari Bandung ya. Dari Bandung. Oke, kita coba. Cium dulu ya. Biasanya harum butternya tuh berasa banget. Kalau dia pakai Wisman, cuma Wisman tuh mahal banget ya. Kalau kalian tahu, Wisman tuh kayak sekaleng kecil aja tuh. Harganya bisa 200 ribuan. Sementara kita tuh pakainya kayak pakai mentega. Mentega kan kita kalau beli dikit paling harganya berapa puluh ribu kan. Tapi kalau Wisman tuh sampai 200 ribu, cuman memang rasanya tuh beda banget. Dan lemaknya tuh lebih sedikit gitu. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Sumpah ini lapisannya banyak banget cuy. Terus kayak abis kuning, ada coklat, kuning, coklat lagi. Entah coklatnya nih warna coklat atau kayak coklat gosong ya. Kayaknya sih bukan gosong sih. Sumpah gue penasaran banget ya, orang kok sabar banget bikin kue lapis gini tuh. Jadi satu lapis gitu. Nunggu kering, terus disiram lagi. Nunggu kering, siram lagi. Pakai oven. Nah ini tuh mahal banget. Gue tuh pernah beli aja kayak di toko kue biasa ya, bukan toko brand. Itu satu kotak dia 20x20 itu harganya 450 ribu. Kue doang loh, itu bahkan lebih mahal dari kue tart. Kayak kue ulang tahun. Kita kan ngeliat kue tart bikinnya lebih susah ya, kayak bentuknya aduh kayaknya repot nih. Pakai krim, pakai topping. Tapi ternyata tuh memang lebih mahal lapis legit ini. Dan biasanya ini juga selain lapis Surabaya, biasanya dipakai buat perayaan Imlek. Mungkin filosofinya masih sama ya, mirip-mirip. Jadi supaya harapan di tahun yang baru, rezeki atau hartanya tuh lebih berlimpah, lebih berlapis-lapis lagi gitu. Amin. Kok amin sih? Ya pokoknya kayak gitu ya. Kismisnya sih sebenarnya nggak mempengaruhi rasa banget, dia cuma topping doang. Dan ini tuh mengenyangkan karena dia saking padat, terus butternya berasa banget. Dia tuh bukan manis ya, tapi menurut gue lebih ke gurih. Jadi lebih ke gurih butter atau gurih mentega. Rasanya tuh lebih kayak gitu. Tapi gue baru tahu sih. Ada asinnya nggak? Ada tapi asin butter. Iya kan gurih kan asin ya Pak. Kita cobain yang Bogor dulu ya, lapis talas Bogor. Dia penampilannya cantik banget sih, jadi kalau kita buat hampers gitu ya, lucu, warnanya tuh meriah. Meskipun ini setahu gue tetap bahan dasarnya adalah talas gitu, bahan dasar tetap talas, cuman warnanya ini dikasih pewarna, terus dia ada lapisan krimnya dan juga ada topping keju. Pokoknya kalau warna-warna kuning ungu gini tuh pasti lapis talas Bogor. Awalnya tuh dulu cuma ada muncul satu brand tuh. Lupa gue namanya apa, pokoknya lapis talas Bogor. Terus akhirnya banyak orang-orang rumahan ternyata bisa meniru, bisa bikin. Akhirnya banyak juga brand-brand lainnya. Biasanya dia dijual di mobil, kayak mobil, bukan mobil bak sih.
kayak mobil apa ya, yang bisa dibuka belakang gitu lah, mobil van. Iya, nah iya benar-benar. Pintu belakangnya dibuka kayak gitu terus dijual. Terus kadang-kadang mobilnya juga dimodifikasi gitu ya supaya warnanya kuning ungu kayak gini. Kita minum dulu ya. Lebih ekonomis juga, nggak ada bayar gedung. Iya benar-benar. Tapi kalau di pinggir jalan pasti pakai perizinan lah. Dia kan jual kadang-kadang di pinggir, iya nggak sih? Iya dong, bayar gitu kan. Cuman benar lebih ekonomis. Makanya harganya termasuk murah. Dulu seinget gue sekotak gitu 50 ribuan deh. Tapi nggak tahu deh sekarang. 35 ya malah ya? 35 ya? 35, pokoknya Under 40. Sekarang 38. Ya Allah naik 3 ribu. Ya. Oh pakai talas ungu. Oh, kalau kuningnya dari mana? Pewarna ya? Nggak ada talas ungu ya? Oh. Let's go. Oh oke. Oke kita cobain aja langsung jadi penasaran. Ubi sama talas kan beda. Oh, oke. Pokoknya cari deh ada kok resep-resepnya lah ya kita. Tapi dia nggak tahu karena emang udah tumpah apa gimana kejunya nggak begitu banyak ya. Jadi kayak yang penting nabur lah gitu. Yang penting ada kejunya gitu. Tapi bukan yang fokus ke topping kejunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru manis. Jadi kalau kalian pengen lapis yang manis ya lapis Bogor. Wangi lagi. Sekarang banyak variasinya udah. Banyak kan ya? Kayaknya kita pernah nyobain juga kan? Pernah syuting juga. Macam-macam. Tapi bener rasanya beda. Kiwi, emang iya? Oh. Iya, kocak. Boleh lah, boleh. Kita cobain ungunya ya. Tapi ini beda-beda, sumpah rasanya emang beda. Dan dia rasanya juga banyak. Iya kayaknya bener deh pakai ubi ungu. Bener. Sumpah iya ubi ungu. Gue kira pewarna doang. Kalau yang ininya coba yang kuning ya. Kayak manis wangi gitu loh. Gue sih nggak bisa banyak-banyak makan kayak gini. Soalnya manis banget, manisnya manis gula. Terus dia kejunya kayak, yang namanya murah ya, kita mau minta banyak, ditampol nanti. Pokoknya kejunya dikit dia kayak bener-bener cuman, udah asal siram aja gitu. Tapi sebenarnya di Bogor itu banyak. Oh berarti tumpah-tumpah kali ya. Oh, jadi nggak gitu lengket. Oke. Tapi berarti aslinya dia kejunya sebenarnya lebih banyak. Soalnya kalau kalian lihat tuh, kayak masih. Tadi kan kayaknya lu tumpah. Oh tadi kayak, oh iya ya. Bener juga ya, berarti kejunya sebenarnya banyak tadi tumpah sama gue. Oh iya. Pucat ngasih tahu lagi. Oke enak. Terus dia kayak teksturnya tuh nggak gitu padat-padat banget ya. Jadi nggak berat. Sebenarnya kalau kita bawa tuh masih enteng lah kan kalau kayak lapis gini nih dia berat ya, di bawahnya berat. Kalau ini tuh masih enteng. Jadi sebenarnya jatuhnya kayak kue bolu tapi dilapisin gitu. Dan sekarang katanya memang variannya udah banyak. Coba kalau kalian pengen nyoba silahkan di searching. Kalau nggak salah tuh ada di episode apa gitu ya, kita nyoba juga kue-kue kayak gitu. Dan rasanya emang enak, ada black forest, ada rasa coklat, keju, taro tuh macam-macam. Jadi ini bisa kita simpulin ini adalah kue lapis yang versi modern yang udah diperbaruin lagi. Tapi so far so good lah, keren soalnya bisa jadi simbol Bogor gitu. Maksudnya kalau kita ngeliat lapis talas tuh pasti yang kita ingat adalah Bogor gitu. Padahal ini baru muncul belakangan ini. Gitu. Yang suka manis ini gue sangat rekomendasi banget. Kalau yang lain kan tadi lapisnya nggak gitu manis ya. Dia lebih ke gurih, butter. Terus kalau yang ini lebih ke kenyal dan kalau yang manis ini. Oke, ini kita lanjut ya. Jadi sebenarnya ini adalah agar. Cuman dibuat lapis. Jadi dia tuh kayak ada bening, terus kayak ada yang warna padatnya, warna solid, bening, pokoknya dilapis. Berarti ini bikinnya sekitar 6 lapis, cuman yang di atas itu lebih tebal. Namanya apa? Namanya lapis agar. Agar gula Jawa. Oh, lapis agar gula Jawa. Oke. Ini unik sih. Enak pakai fla harusnya ya. Iya, benar. Pakai fla ya. Cuman nggak ada kan, nggak dikasih. Ini berapaan puding? Gitu. 20.000 satu slice. Enggak 10 nih, 10.
Kok bisa diskon gitu 10.000? Oh, 10.000 satu slice. Lumayan ya. Ada Bayar. yang kekinian tapi mahal. Nanti dikasih tahu pemirsa di sini. Iya bener rasanya gula merah doang. Gambar ada bunga, ada juga. Rasanya, oh itu mah yang beneran ada. Ada bener. Boleh tuh kita coba kapan-kapan. Cuma mahal, nggak apa-apa. Ayo duitnya banyak. Hah? Jadi dia bener ya rasanya tuh. Jadi ini agar ya, bukan puding. Kalau puding kan kayak gampang hancur. Kalau agar tuh masih rada-rada keras dan dia rasanya pure manis gula merah. Cuma nggak tahu nih, ini bisa warnanya butek gini, maksudnya kayak padet gitu. Ditambahin gula merah lagi, tambahin apa lagi nggak tahu deh. Santan, oh ya. Santan. Oke, enak sih tapi yang buat yang suka manis gitu kayak manis gula Jawa cocok banget ini. 10.000 per slice, mungkin kalau bikin sendiri, kalau bahan-bahan sendiri akan lebih murah dan lebih banyak. Cuman kan kita menghindari repot ya, saya menghindari ribet, jadi kita beli aja. Gitu, dan ini masuknya ke kue basah ya, kalau kue lapis gini kue-kue basah. Jadi ini adalah khas lapis Indonesia, tapi mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa kalian rekomendasiin. Jadi kalau kalian tahu nih, oh ini ada kue lapis daerah sini nih yang enak, itu boleh sharing ya di kolom komentar kita biar kita juga sama-sama tahu. Atau gimana nih resep supaya bikin kue lapis yang enak, misalnya biar manisnya tuh nggak gitu manis. Atau bikin kue lapis yang cepet, itu kayak gimana caranya ya, itu boleh banget di sharing. Tapi overall, karena gue orang Indonesia kali ya, jadi lidahnya tuh cocok aja nih sama makanan-makanan, sama kue-kue basah di Indonesia ini. Gitu, sebenarnya kita pengen ya, atau ada kue-kue basah lainnya dari daerah lain yang bisa kita review, kalian rekomendasi tuh boleh banget, kita open banget biar kita review sesuai sama apa yang kalian pengen. Gitu, overall enak semuanya, gue suka dan rekomendasi. Cuman kalau disuruh milih, tuh gue paling suka yang ini. Enak banget karena pertama kali nyobain kali ya, ini lapis jongkong dan dia juga bahannya tuh alami semua. Katanya ya, harusnya sih gitu, cuman nggak tahu. Ini dia pakai pewarna atau dia pakai yang tadi tuh pakai daun suji itu. Tapi yang jelas ini paling enak soalnya nggak gitu manis. Kalau yang lainnya masih ada rasa manisnya dan juga selera. Kalau ada yang suka lengket ya berarti yang khas Betawi. Kalau sukanya yang rada-rada kering bisa pakai Surabaya. Kalau sukanya rada-rada padat bisa pakai yang Bandung. Jadi setiap daerah punya khas masing-masing. Gitu guys. Sekali lagi nih thank you banget yang udah saksin episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Tapi buat kalian yang belum nonton episode-episode terakhir lainnya, silahkan ditonton dulu. Kita ketemu di episode lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye.